Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Beliau menyebutkan perkataan-perkataan para imam madhab yang mereka melarang untuk bertaklid kepada madhab-madhab para imam tersebut ya. Perkataan-perkataan para imam madhab agar mengikuti as-sunnah dan tidak mengikuti perkataan-perkataan pendapat-pendapat mereka yang menyelisihinya. Ini perkataannya sangat banyak ya. Beliau sebutkan Imam Syafi'i, banyak sekali perkataan-perkataan beliau yang menjelaskan tentang hal ini. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Jika kalian menemukan di dalam buku-bukuku ya hal yang berseberangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpendapatlah dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Ikutilah sunnah itu dan jangan menoleh kepada perkataan siapapun. Tidak usah memperhatikan perkataan orang lain kalau sudah ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad shahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu, fa'lamu anna aqli qad dhahab." Apabila kalian melihatku mengatakan suatu perkataan, suatu pendapat, sementara sudah ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengannya, maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu telah hilang. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kullu haditsin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Setiap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah pendapatku, walaupun kalian tidak mendengar dari aku. Imam Ahmad juga demikian. Banyak sekali perkataan-perkataan beliau ya. Bahkan beliau melarang membukukan perkataan-perkataannya. Takut kalau nantinya pengikutnya bertaklid buta kepada beliau. Tapi Allah berkehendak lain ya. Berkehendak ada mazhab Hambali. Walaupun Imam Ahmad ibn Hanbal tidak menginginkan hal tersebut. Tidak menginginkan perkataan-perkataannya dibukukan, dikumpulkan. Tapi karena Allah menginginkan kebaikan untuk Imam Ahmad dan melihat keikhlasan beliau dalam beragama, akhirnya ada mazhab Hambali yang diambil dari perkataan-perkataan Imam Ahmad yang dibukukan oleh para pengikutnya ketika beliau menjawab pertanyaan, dibukukan. Di antara perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah adalah perkataan beliau, la tuqallidni, jangan engkau bertaklid buta kepadaku, wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala al-Auza'i wala al-Thawri wa khudh min haitsu akhadhu, dan jangan kalian bertaklid buta kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad, dan kepada murid-muridnya beliau mengatakan jangan bertaklid buta kepada guru-guruku, apalagi kepada beliau ya, yang murid gurunya. Kepada guru-gurunya beliau saja beliau mengatakan demikian. Jangan bertaklid kepada Imam Malik, jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i, jangan bertaklid kepada Imam Auza'i. Ada dahulu mazhab Auza'i. Mazhab Auza'i namun hilang karena tidak adanya murid-murid yang membukukan ilmu beliau ya dan menyebarkannya kepada manusia. Wala Thawri, jangan bertaklid buta kepada Imam Thawri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil hukum tersebut ya. Ambillah, maksudnya ambillah dari dalilnya. Kalau kalian bisa mengambil dari dalil, maka ambillah dari dalilnya. La tuqallid dinaka ahadan min haula. Perkataan Imam Ahmad, jangan bertaklid buta kepada salah seorang pun dari mereka, dari para imam-imam tersebut dalam masalah agamamu. Ma jaa'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bihi. Apapun yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, maka ambillah. Tsumma tabi'in ba'dur rajulu fihi mukhayyar.
Kemudian ambillah dari perkataan-perkataan tabi'in. Kemudian setelah generasi ini maka seseorang bisa memilih ya, bisa memilih untuk diikuti ataupun tidak sesuai dengan dalilnya. Intinya inilah perkataan-perkataan para imam mazhab ya. Dari 4 mazhab yang ada semuanya mengingkari taklid buta. Semuanya melarang para pengikutnya untuk bertaklid buta kepada mereka. Bahkan Imam Al-Muzani sendiri ya. Imam Al-Muzani ini murid seniornya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Muzani ketika beliau meringkas ilmu Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Mukhtasar. Jadi beliau meringkas ilmu-ilmu Imam Syafi'i dari kitab-kitab beliau. Al-Um yang sangat tebal tersebut diringkas dalam ringkasan yang tipis. Ketika meringkas, beliau menulis perkataan di dalam muqaddimahnya bahwa beliau meringkas kitab ini bukan agar orang-orang bertaklid buta kepada Imam Syafi'i. Dan beliau mengatakan karena aku tahu bahwa Imam Syafi'i melarang manusia untuk bertaklid kepadanya. Dalam muqaddimahnya beliau mengatakan seperti ini, agar mengingatkan kepada orang-orang setelahnya agar mereka tidak bertaklid buta kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan saya meringkas ini agar orang-orang bisa berhati-hati dalam agamanya. Ini perkataan Imam Al-Muzani, murid senior Imam Syafi'i rahimahullah, ketika membuat ringkasan ilmu Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau beri nama kitab tersebut dengan nama Al-Mukhtasar. Setelah beliau meninggal terkenal dengan nama Mukhtasarul Muzani, yaitu ringkasannya Imam Muzani. Dan imam-imam mazhab juga demikian ya. Imam-imam mazhab apalagi di awal-awal Islam, walaupun mereka menisbahkan, menyandarkan dirinya kepada mazhab tertentu, tapi mereka tidak bertaklid buta. Kalau mereka melihat ada pendapat lain yang dalilnya lebih kuat, mereka ambil. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bermadhab tidaklah tercela. Bermadhab tidak tercela. Yang tercela adalah fanatik terhadap madhab tersebut. Fanatik buta terhadap madhab tersebut. Ada hadis yang jelas sahih, yang menjelaskan hukum masalah tertentu tapi tetap mengikuti madhab, misalnya seperti itu. Maka ini yang tercela. Karena tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi perkataannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua perkataan imam apabila dibandingkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih berhak untuk diikuti? Jelas ya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi